Assalamualaikum kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Rio. Oke, mungkin kawan-kawan semua pernah dengar kata Zapin ya. Kalau besar di daerah Melayu seperti Riau, Kepri, Johor, Kalbar, Brunei, ya nama ini pasti udah nggak asing lah. Tapi mungkin ada yang taunya Zapin itu cuma sebagai musik dan tarian yang ditampilkan di acara pernikahan, di pentas seni atau di festival budaya. Lihat sebentar, tepuk tangan, pulang, selesai. Padahal kalau kita mau dengerin sejarahnya, Zapin itu bukan sekedar tarian. Zapin itu udah kayak rekaman sejarah lah, rekaman tentang bagaimana sebuah bangsa bertemu dengan dunianya, menyerapnya, mengolahnya, dan menjadikannya milik sendiri, akulturasi gitu. Kemudian rekaman tentang perjalanan panjang yang dimulai dari Jazirah Arab, menyeberangi samudra, dan akhirnya tumbuh serta berakar dalam tanah Melayu. Kita mundur dulu ke abad 15 dan 16 gitu. Dunia waktu itu berputar di atas satu poros. Apa itu? Rempah-rempah. Pala, cengkeh, lada, kayu manis. Itu merupakan komoditi yang nilainya di pasar Eropa dan Timur Tengah itu bisa bikin orang kaya raya lah. Dan pusat dari semua itu ada di Nusantara, kepulauan kita. Di atas poros itu juga lah jalur perdagangan dunia bergerak dari Yaman, dari Gujarat di India, dari Persia, dari Tiongkok, Cina, dan dari Eropa. Nah, kapal-kapal ini datang bawa barang dagangan dan membawa pula kebudayaan mereka, kayak bahasa, musik, tari-tarian, dan agama. Itu semua tuh ikut berlayar tuh bersama rempah-rempah tadi. Salah satu bangsa yang paling aktif dan paling berpengaruh dalam arus ini adalah orang Arab dari Hadramaut atau Yaman. Mereka ini bukan sekedar pedagang lah, mereka ini ulama, dai, bahkan seniman. Ketika mereka berdagang, mereka berdakwah. Ketika mereka berlabuh, mereka membawa serta kesenian dari tanah asal mereka. Salah satu kesenian itu adalah tarian yang mereka sebut zafin atau zafin gitu. Dari kata bahasa Arab zafana yang berarti menari. Kalau lebih spesifik lagi, artinya gerakan kaki yang cepat mengikuti rentak pukulan. Di tanah Arab, tarian ini udah lama ada, saudara. Bahkan ada yang menghubungkannya dengan tradisi para sahabat Nabi yang menggunakan gerakan untuk membangkitkan semangat di medan perang. Nah, ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pusat perdagangan dunia tuh bergeser. Johor menjadi penggantinya sebagai entrepot internasional. Dan di Johor inilah menurut catatan sejarah yang paling banyak disepakati ya, Zapin ini pertama kali berakar di bumi Melayu. Dibawa oleh pedagang Arab yang menjadikan Johor sebagai pelabuhan baru mereka. Bahkan pada abad ke-19 terjadi migrasi besar-besaran orang Yaman ke Johor yang semakin menguatkan pengaruh budaya Arab di sana. Kawan dan saudara semua, ada hal yang sering kelewatan dalam cerita Zapin. Zapin yang dibawa orang Arab itu kita sebut Zapin Arab. Gerakannya itu tegas, cepat, dan sedikit bunga tarinya. Lebih keras, lebih lugas, karena ya memang lahir dari tradisi yang berbeda. Kayak identiknya dengan padang pasir gitu kan, semangat perang, dan ritual zikirnya kaum sufi. Nah, ketika Zapin ini bertemu dengan orang Melayu, sesuatu yang indah itu terjadi. Orang Melayu ini nggak sekedar meniru lah, mereka menyerap dan mengolah gitu. Gerakannya diperhalus, lagunya diisi-isi dengan syair pujian kepada Rasul, pantun nasihat, apalagi kisah kehidupan sehari-hari lah gitu. Nilai-nilai Islam tidak hilang di situ, tapi dibungkus dalam estetika Melayu yang anggun dan bersopan santun. Lahirlah Zapin Melayu yang secara karakter berbeda dari induknya, tapi tidak memutus akarnya lah gitu. Fungsinya pun berkembang. Awalnya Zapin ini hiburan eksklusif di lingkungan istana, dimainkan setelah para murid itu selesai mengaji atau sebagai hadiah bagi bangsawan. Lama-lama ia turun tuh ke masyarakat umum, menjadi bagian dari perayaan pernikahan, hataman Al-Quran, penyambutan tamu, sampai festival atau kenduri rakyat lah itu. Ada satu hal lagi yang khas dari Zapin. Sejak awal, tarian ini ya hanya dimainkan oleh laki-laki. Bukan karena diskriminasi ya, tapi karena Zapin berangkat dari tradisi keagamaan dan ada batasan nilai lah yang dijaga. Seiring waktu, perempuan mulai ikut tampil dan sekarang kita sudah bisa melihat penari campuran, bahkan penari perempuan aja tuh ada. Alat musiknya juga khas.
Dua elemen utama yang tidak boleh tidak ada dalam zapin itu adalah gambus. Itu yang pertama, alat petik berdawa yang berasal dari tradisi Arab, dan marwas atau markas gitu, gendang kecil bermuka dua yang mengatur tempo dengan presisi. Nah, dari dua alat inilah lahir irama khas zapin yang rancak dan menggerakkan kaki gitu. Belakangan masuk pula biola atau akordion itu sebagai tambahan, tapi gambus dan marwas ini tetap wajib. Kawan semua, perlu kita ketahui kalau zapin itu tidak tumbuh seragam di seluruh dunia Melayu. Justru sebaliknya, setiap daerah menyerap zapin, memprosesnya melalui kearifan lokal masing-masing dan menghasilkan variasinya sendiri. Sampai-sampai namanya pun beda-beda. Di Riau dan Sumatera Utara tetap disebut zapin. Di Jambi, di Sumsel dan Bengkulu itu namanya dana atau dana dani. Di Lampung disebut bedana. Di Jawa dikenal zafin gitu. Di Kalimantan namanya jepin atau japin. Inilah yang kita kenal dengan istilah jepin di Kalbar dan daerah sekitarnya gitu. Kemudian di Sulawesi jipeng, di Maluku ada jepen, dan di Brunei disebut jipin. Beda-beda tuh. Tapi tetap satu satu nafas lah. Karena ya itulah kekayaan Nusantara kita ini kan. Kemudian mari kita lihat beberapa daerah yang paling kaya dalam tradisi zapin ini. Johor adalah yang paling beragam. Tercatat lebih dari 16 jenis zapin di Johor saja. Ada Melayu Johor yang halus dan elegan, zapin Pekajang dari Johor Baru, zapin Tenglu dari Mersing yang terinspirasi dari nelayan yang menari di atas kapal mengikuti arus ombak, hingga zapin pulau yang menggambarkan kehidupan di pulau-pulau kecil. Setiap jenis itu punya ceritanya sendiri lah. Dan itu yang membuat zapin Johor menjadi salah satu khazanah tari paling kaya di dunia Melayu. Riau dan Kepri menyimpan kisah yang tidak kalah kaya. Zapin masuk ke Pulau Penyengat melalui seorang ulama dari Kalbar bernama Encik Rifin pada tahun 1919. Dan dari sana menyebar ke seluruh kepulauan tuh. Kepulauan Riau bahkan diberi julukan zapin pesisir, dan menurut cerita turun-temurun ya, jumlah langkah, ragam, dan bentuk zapin di kepulauan ini hampir mencapai 350 jenis. 350, bayangin tuh. Satu tarian tapi berkembang menjadi ratusan ekspresi berbeda di antara pulau-pulau yang tersebar di Laut Cina Selatan. Paten kali memang. Bahkan zapin di kepulauan ini sudah tercatat dalam naskah Melayu kuno dalam syair perkawinan anak si Komeng yang ditulis tahun 1897 dan syair perkawinan Raja Muhammad Yusuf yang ditulis tahun 1921. Udah berabad-abad itu. Dan dari Riau ada satu variasi zapin yang unik dan hanya ada di satu tempat di dunia. Apa itu? Zapin api dari Teluk Ru, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Penarinya itu menari di atas bara api. Bukan sulap, bukan sihir. Ini ritual tradisi yang menggabungkan zapin dengan kepercayaan pesisir yang udah lama ada. Kayak debus gitu ya. Zapin api ini menjadi daya tarik budaya yang dipromosikan oleh Kemenparekraf sebagai festival budaya memukau dunia. Di Kalimantan, jepin, gitu mereka nyebutnya, tumbuh dengan karakternya sendiri, dipengaruhi budaya pesisir Borneo dan hubungan erat Kesultanan-Kesultanan Kalimantan dengan dunia Melayu. Sementara di Brunei, jipin berkembang dalam lingkungan istana sultan. Termasuk dikenal bahwa Sultan Syarif Ali, Sultan Brunei ketiga, adalah keturunan Arab dari Taif yang semakin menguatkan jalur budaya Arab ke Brunei. Ada pembagian lain yang menarik dalam zapin Melayu, zapin keraton dan zapin rakyat. Zapin keraton ini hidup di lingkungan istana, seperti di Siak, di Delhi, di Sambas, di Pontianak, dengan aturan ketat yang disesuaikan selera bangsawan. Gerakannya lebih teratur, kostumnya lebih mewah, dan penampilannya lebih formal. Sementara zapin rakyat tumbuh bebas di tengah masyarakat, lebih luas, lebih ekspresif, dan lebih mudah diakses semua kalangan. Dari semua perjalanan itu, satu hal yang jelas, zapin bukan lagi milik Arab saja. Zapin itu udah jadi milik Melayu. Ini bukan sekedar klaim ya. Ini bisa dilihat dari bagaimana zapin meresap ke dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Melayu. Dia hadir di pernikahan, di hataman, di kenduri rakyat, di perayaan hari besar Islam. Dia diajarkan dari orang tua ke anak, dan dari guru ke murid, gitu, dari generasi ke generasi lah. Bukan karena kewajiban, tapi ya karena kecintaan gitu. Dan kini negara-negara di kawasan ini udah mengakuinya secara formal. Riau saat ini memiliki 6 jenis zapin yang sudah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
termasuk Zapin Maharani yang diakui pada sidang WBTB terakhir. Provinsi Riau bahkan menyatakan diri sebagai pusat Zapin Melayu dunia. Dan itu bukan klaim berlebihan mengingat kekayaan dan kedalaman tradisi Zapin yang mereka miliki lah. Di Malaysia, Zapin adalah kebanggaan Johor, diakui sebagai warisan seni negara selatan. Di Singapura, bahkan di Belanda ada komunitas diaspora Melayu yang rutin menampilkan Zapin sebagai cara menjaga identitas budaya di perantauan. Zapin ini udah melintasi batas geografi lah. Ya bukan lagi cuma tarian lokal, musik gitu. Zapin ini adalah diplomasi budaya atau penanda identitas dan benang yang menghubungkan komunitas Melayu dimanapun mereka berada. Tapi ya kita juga harus jujur lah tentang tantangan yang ada hari ini. Penelitian terbaru menunjukkan termasuk yang dilakukan terhadap masyarakat di Kepri bahwa tingkat pengetahuan generasi muda tentang Zapin masih berada di kategori sedang. Kelompok usia 20-30 tahun justru terendah tuh pemahamannya. Di tengah gempuran Netflix, TikTok, apalagi K-pop atau ratusan hiburan lain yang tersedia di genggaman tangan kita, Zapin ini harus bersaing keras untuk mendapatkan perhatian. Ini bukan masalah baru sih, dan ini bukan hanya masalah Zapin, tapi ini masalah semua warisan budaya yang sedang berebut tempat di dunia yang serba bergerak cepat gitu. Tapi ada harapan. Di Riau, anak-anak sekolah dasar udah mulai belajar Zapin di kurikulum. Di Johor, festival Zapin rutin diadakan tiap tahun. Di Pekanbaru, pertunjukan Zapin modern dengan iringan orkestra mulai menarik penonton muda. Di komunitas diaspora, Zapin dimainkan bukan karena kewajiban lagi, tapi karena rindu akan kampung halaman. Ya, yang kita butuhkan bukan sekedar festival tahunan lah. Yang kita butuhkan adalah Zapin yang hidup di keseharian. Di sekolah, di sanggar, di konten-konten digital, di kolaborasi lintas generasi gitu. Zapin yang tidak hanya dilihat sekali lalu dilupakan gitu, tapi Zapin yang dipelajari, dihidupi, dan dipahami maknanya. Karena kalau kita pikir-pikir juga Zapin ini udah melewati lebih dari 5 abad ya. Bertahan dari pergantian kerajaan, dari penjajahan, dari modernisasi, dari globalisasi. Ya udah terlalu tangguh lah untuk punah. Tapi ya tetap butuh tangan-tangan yang setia nih buat merawatnya. Ya, itu tangan kita, generasi hari ini. Jadi Zapin itu bukan sekedar warisan nenek moyang, tapi ini adalah titipan untuk generasi-generasi kita mendatang. Saya Rio, sekian dan terima kasih. Tak akan Melayu hilang di bumi, Melayu TV, kita serumpun.